Ya, bismillah. Untuk tema kita pagi hari ini yaitu faktor perpecahan kaum muslimin, Ustaz. Mangga langsung aja Ustaz, kami persilahkan. Langsung atas atau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bapak-bapak dan ibu, ikhwan-ikhwat rahimahullah. Puji syukur segala-galanya kita panjatkan kepada Allah SWT yang tiada hentinya mencucurkan rahmat serta karunia dan inayahnya pada kita sekalian. Bertambah rasa syukur kita yang tiada terhingga kepada Allah SWT karena terbukti sudah kita termasuk di antara hamba-hambanya yang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati mulianya bulan suci Ramadan pada tahun ini. Yang hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-10 ya. Ke-10, ke-11. Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki Ramadan yang ke-10 dan ke-11. Inilah uniknya kita umat Islam di negeri ini. Sesuatu yang aneh dan tidak masuk akal. Kalau misalnya kita yang di Bandung, satu Ramadannya berbeda dengan di Mekah, itu sangat mungkin. Karena ada selisih waktu 4 jam. Nah, kita sama-sama tinggal di Bandung, di mana terbit dan tenggelamnya matahari bersamaan. Dengan Jakarta saja kita hanya selisih 2 menit. Kan tidak mungkin satu Ramadannya bisa berbeda. Malah jangankan satu kota selalu, malah terjadi perbedaan padahal mereka tinggal se-RW. Malah se-RT, malah serumah. Malah terjadi perbedaan padahal mereka seranjang. Karena suami dan istri berbeda ormas. Dan kita biasanya dihibur dengan ungkapan ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan di antara umatku itu adalah rahmat. Sejauh yang saya tahu bukan hadis. Dan yang kita rasakan perbedaan itu bukan rahmat, malah yang menjadi rahmat itu persatuan. Kita pernah juga berbeda satu Syawal berkali-kali. Suaminya sedang berlebaran, istrinya masih sahur. Lalu si suami mengatakan pada istrinya, kamu ini berdosa. Kenapa
karena haram hukumnya sahur di hari raya. Lalu si istri kemudian menimpali dengan mengatakan dirinya nudolata, kamu yang berdosa. Kenapa? Sebab sahur kamu kurang 1 hari. Harusnya sekarang masih sahur, kamu malah sudah makan itu. Nah kalau sudah seperti ini, di mana letak rahmatnya? Jadi kalau kita ngasih judul tema pada hari ini, perpecahan yang terjadi di kalangan umat Islam, ya jangankan persatuan dalam bidang kemanusiaan, ya, hablum minan nas, termasuk dalam Pilpres kemarin, bersatu untuk menentukan yang sangat menentukan ibadah kita, 1 Ramadan, 1 Syawal saja dari dulu nggak bisa. Dan ini sungguh sangat memalukan. Kenapa? Sementara orang lain sudah bisa berhasil berdarat ke bulan, itu tentu dengan teknologi yang luar biasa. Kita malah menentukan awal bulan saja belum bisa. Saya kadang-kadang berpikir begini, apakah sebaiknya Istiqomah itu berinisiatif mengundang tokoh-tokoh ahli ilmu falak, ilmu hisab, ilmu ru'ya dari semua ormas yang ada. Lalu undang juga para astronom dari ITB, dari Gajah Mada dan sebagainya. Terus masukkan ke dalam satu ruangan di Istiqomah ini, kuncian, gembok, suruh mereka berdebat sampai bisa mengambil satu keputusan bersama untuk menentukan 1 Ramadan, 1 Syawal. Jangan dibuka gemboknya sebelum ada keputusan. Masa tak bisa sih kita? Saya khawatir yang terjadi ini sebenarnya pertarungan ego. Masing-masing ingin mempertahankan apa yang dia yakini. Kan nggak mungkin dua-duanya benar. Sekarang pertanyaan saya, yang memulai sahur Ramadan kemarin hari Senin, benar? Yang memulai Ramadan hari Selasa, benar? Dua-duanya benar? Gak mungkin. Gak mungkin 1 Ramadan 2 hari di satu kota. Yang lebih mungkin sebenarnya dua-duanya gak benar. Mungkin yang benar hari Rabu. Itu lebih mungkin daripada dua-duanya benar. Masih lebih mungkin dua-duanya salah. Yang mungkin juga salah satu benar. Jadi kalau yang benar itu yang hari Senin, yang Selasa salah. Jika yang benar itu yang memulainya hari Selasa, tanggal 12 itu ya, maka yang tanggal 11 salah. Jelas itu, pasti. Jangan ditutup-tutupi, itu pasti salah. Gak mungkin dua-duanya benar. Jadi, bagi kita umat Islam, nah ini bedanya.
mengikuti yang manapun, yang tanggal 11 atau tanggal 12, insya Allah benar. Kenapa? Karena yang bertanggung jawab itu yang menetapkan. Karena nggak mungkin seluruh umat Islam harus jadi ilmu falak, ahli ru'ya, ahli astronom semua. Ya mereka lah yang harus bertanggung jawab. Karena saya kadang-kadang berpikir begini, andai kata saya ini salah seorang pimpinan ormas Islam itu yang selalu berbeda dengan ormas yang lain gitu. Saya kadang-kadang berpikir, apa sih susahnya saya tinggal datang ke ormas ini. Kita selalu berbeda ya, mohon. Nah pertanyaan saya, Anda yakin nggak bahwa rumusan Anda itulah yang benar? Kalau dia menjawab, yakin, siap bertanggung jawab dunia akhirat? Siap katanya. Oh kalau begitu, saya akan menghimbau umat saya, di ormas saya, untuk mengikuti ketetapan Anda. Anda bertanggung jawab di akhirat, demi persatuan, selesai. Selesai kan? Kita akan bersatu. Tapi kalau misalnya saya tanya, Anda yakin? Nyetar ada tuh yakin, sebenarnya saya di sana gitu. Nah kalau gitu ikut saya yakin, saya siap tanggung jawab dunia akhirat. Selesai Pak. Tapi ini yang saya khawatirkan, memang kita ya masing-masing bertahan dengan egonya. Inilah yang benar gitu. Inilah yang benar. Ya sampai kapan kita mungkin bisa bersatu. Mari kita lihat asas apa yang Allah tetapkan untuk bersatunya umat. Yang selama ini baru sampai pada tingkat mimpi kita ya. Mimpi umat ini bisa bersatu. Malah yang terjadi sekarang ini yang kita rasakan, apa yang pernah disinyalkan oleh Rasulullah SAW 16 abad yang lalu. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya khawatir umatku di kemudian hari keberadaan mereka itu tak ubahnya seperti hidangan, makanan yang sudah terhidang, yang siap disantap oleh orang-orang yang rakus dan lapar. Jadi bukan hanya rakus itu, tapi yang rakus ini sedang lapar gitu. Tentu saja para sahabat yang mendengar pernyataan Rasulullah SAW ini kalau saya menyarankan ini dimatikan aja Pak. Insya Allah bisa melihat ke sini, karena perhatiannya jadi ya terbagi dua. Saya kira lebih baik dimatikan aja itu. Demi persatuan. Baik, jangan terbagi-bagi dua. Nanti kesian matanya Pak. Jadi kata para sahabat mendengar pernyataan Rasulullah SAW itu, beliau mengatakan, al-min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah kondisi umat Islam pada waktu itu memprihatinkan sedemikian rupa? Hanya makanan itu yang diperebutkan oleh orang-orang yang rakus dan lapar. Hanya sebuah makanan. Itu karena jumlah umat Islamnya yang hanya sedikit, sehingga mereka menjadi bulan-bulanan orang-orang yang rakus dan lapar itu. Para sahabat terkejut ketika Rasul mengatakan, la bal antum yawma idzin kasir. Tidak,
Bahkan umat Islam pada waktu itu jumlahnya sangat banyak. Justru karena dia itu sangat banyak, maka dia menjadi bahan rebutan orang-orang yang rakus dan lapar itu. Lihatlah pemilu kemarin. Maha benar Allah lewat sabda Rasul. Umat Islam itu jadi bahan makanan yang diperebutkan. Semua tiba-tiba pesantren-pesantren didatangi, kiai-kiai didatangi, ya mungkin didatangi oleh orang-orang yang seumur-umur gak pernah datang ke pesantren, dan tentu saja membawa sekarung uang. Ya itu untuk membeli suara gitu. Dan itu lebih dari sekitar 90 jutaan rakyat yang mayoritas umat Islam itu. 69% hasil surveinya menyatakan kami siap memilih yang memberi kepada kami. 69% kali sekian puluh juta itu sudah harus siap mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis Rasul mengatakan la'anallahu rasi wal murtasi. Allah melaknat orang yang menyogok dan yang disogok. Hampir bisa dipastikan kalau mau jadi anggota DPR, kalau mau menang, dia harus siap menyogok. Karena itu salah seorang ketua umum partai di Indonesia menyatakan untuk jadi anggota DPR di pusat, kalau modalnya hanya 15-20 miliar, lebih baik janganlah mau jadi. Ya modalnya minimal 40 miliar lah, kata yang bersangkutan. Jadi kalau akhirnya dengan modal 40 miliar, sogok-sogok sini, sogok sana, akhirnya berhasil, kursi itu didapatkan, kursi itu halal haram. Jadi selama 5 tahun minimal dia duduk di kursi yang haram. Sekian puluh juta kena hukum laknat dari Allah karena menerima sogokan, sekian banyak kena juga laknat karena menyogok, sekian banyak lagi kena laknat karena menjadi perantara antara yang menyogok dengan yang disogok. Kata Rasulullah, itu pun harus dapat laknat Allah. Nah, sama dengan kalau dia duduk jadi orang nomor 1 di negeri ini, kalau hasil curang, kursinya halal haram. Berarti selama 5 tahun kalau mau dipaksakan menang, negeri ini akan dipimpin oleh seorang yang memperoleh kursinya dengan jalan yang haram. Zalim atau tidak? Zalim. Mungkinkah negeri ini akan diberkahi di ridha Allah kalau dipimpin oleh orang zalim? Nah, siap-siaplah kita untuk melihat kondisi 5 tahun yang akan datang. Banyak-banyak berdoa saja. Karena kalau sudah Allah menimpakan azabnya, itu tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Jadi pernyataan Rasul 15 abad yang lalu terasa oleh kita sekarang. Umat Islam itu, ya termasuk sebagian ulamanya juga, sami, Rarengin, kayak menang sambil ewang,
Ya, kebetulan ada salah seorang yang jujur gitu ya, lalu dia perlihatkan untuk divideokan uang semiliar itu. Ini sengaja saya videokan karena saya akan kembalikan pada yang memberi. Rupanya dia disogok dalam pengakuannya dengan 1 miliar untuk tidak membawa umatnya memilih paslon nomor 1. 1 miliar. Nah, kebetulan ini kiai beneran. Mumpung katanya yang nyogok lagi keluar sholat, jadi nyogok dia sholat oke. Mungkin dia sholat untuk berdoa supaya sogokannya bisa lancar gitu. Bahkan untuk bagaimana bisa memenangkan paslon yang didukungnya, ada seorang ustadz, mungkin lebih baik saya sebut mantan ustadz, sampai akhirnya dia menjungkir balikan ayat-ayat Al-Quran dan menghina Allah demi membela paslon yang didukungnya. Nah, kok bisa begini gitu? Apa penyebabnya, kata para sahabat kepada Rasulullah SAW 15 abad yang lalu? Kenapa umat Islam bisa seperti itu? Jawab Rasulullah, karena mereka pada waktu itu sudah menderita penyakit wahan. Apa penyakit wahan itu Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Cinta kepada dunia dan takut sekali dengan kematian. Itu yang dimaksud dengan kematian di sini bukan mati berpisahnya ruh dari jasad, matinya dunia yang dia cintai. Takut kehilangan jabatan, takut miskin, takut sedih. Mereka inilah yang oleh Allah sudah digambarkan di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 43. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kalian perhatikan mereka yang telah menjadikan hawa nafsu mereka itu sebagai Tuhan? Tuhan mereka bukan lagi Allah. Kalau Tuhan mereka itu Allah, pasti mereka akan menjalani kehidupan sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Tuhan mereka itu hawa nafsunya, sehingga aturan Allah pun mereka injak-injak demi untuk mengejar hawa nafsu yang sudah menjadi Tuhan mereka. Ya, kalau sudah berbeda tujuan, nggak mungkin kita bisa bersatu. Itulah sebabnya kalau kita lihat di Quran surah Al-Imran 103, Allah memberikan 2 syarat utama untuk terciptanya persatuan umat ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Ada 2 syarat utama. Syarat yang pertama, untuk terciptanya persatuan umat ini harus ada titik tujuan yang sama. Jadi tujuannya dulu harus sama. Yang kedua, adanya derap langkah yang sama, jalan yang sama untuk mencapai tujuan. Titik tujuannya sama, cara mencapai tujuannya pun harus dengan aturan yang sama. Ini 2 syaratnya. Sangat sulit sekali akan tercipta persatuan kalau titik tujuan sudah berbeda. Saya ambil contoh sekarang, misalnya suami istri sepakat bahwa nanti liburan hari raya itu ya meninggalkan Bandung, mudik. Si istri inginnya ke Sumatera Barat karena dia berasal dari sana.
Saya udah sekian tahun nggak pulang kampung, saya ingin pulang kampung. Sementara suami inginnya ke Surabaya, nengok anak yang bungsu yang baru melahirkan cucu. Kan lebih baik kita nengok anak gak bisa ke sini, ke Bandung, kitalah yang nengok ke sana, kata suami. Satu ngotot ingin ke Padang, satu lagi yang ngotot ingin ke Surabaya. Mungkin bisa bersatu. Titik tujuan sudah berbeda, mau gimana bersatu? Akhirnya si istri mengalah. Oke, saya mengalah lagi untuk tahun ini. Tahun depan harus ke Padang. Baik, kita ke Surabaya. Si istri ingin berangkat hari Sabtu. Suaminya ngotot hari Ahad. Mungkin bisa bersatu. Kali ini si suami yang mengalah. Oke, kita hari Sabtu. Si istri ingin naik pesawat. Suaminya ingin pakai kendaraan pribadi. Ya, sambil jalan-jalan lah. Gak mungkin bisa bersatu. Akhirnya mereka sepakat. Oke, kalau gitu kita naik kereta api saja. Dan si istri ingin berangkatnya malam hari, sementara suaminya ingin pagi hari. Mungkin bisa bersatu? Tidak mungkin. Persatuan hanya mungkin terjadi kalau titik tujuannya sudah sama, cara mencapai tujuannya pun sama. Maka Allah menetapkan umat Islam ini hanya bisa disatukan kalau titik tujuannya sama. Apa tujuannya? Hablullah, sama-sama mencari ridha Allah. Kalau yang sudah satu mencari ridha Allah, yang lain masih mencari ridha jabatan, ridha duit, ridha dunia, nggak mungkin kita bisa disatukan. Nah, kalau titik tujuannya sudah sama, sama-sama ingin mencari ridha Allah, harus ada derap langkah yang sama untuk mencapai tujuan. Nah, itu yang disebut dengan hablullah, sama-sama memegang tali Allah. Apa tali Allah di sini? Quran dan hadis. Loh, yang mau dicari ridha Allah. Allah menentukan kalau ingin mencari ridha Allah, Allah menetapkan caranya harus berpegang pada Quran dan hadis. Baru kita bisa bersatu. Itulah sebabnya kenapa mungkin kita merasakan di masjid ketika kita sholat berjamaah itu masih tercipta persatuan itu. Kenapa? Karena setiap orang yang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat di masjid, sholat berjamaah, insya Allah dia punya niat yang sama dari masjid itu, ingin mencari ridha Allah, dan siap dia untuk diatur dalam pelaksanaan sholat itu sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Tercipta persatuan itu. Tidak ada lagi urusan duniawi di situ. Tidak ada orang punya ego, ambisi. Siapa datang ke masjid paling duluan, dialah yang paling berhak menempati saf pertama. Tidak boleh di masjid ini diatur-atur misalnya. Lalu orang ditanya, di absen, Bapak golongan berapa? Oh, saya Excelon 2. Oh, silakan Pak, di depan ada sejadah khusus untuk Excelon 2. Yang di belakangnya golongan berapa? Oh, saya nggak ada golongan apa-apa. Ya di tukang itu.
atau malah di luar gitu. Nggak terjadi di masjid itu. Semua yang ada di masjid itu sama-sama merasa dirinya itu rendah di hadapan Allah yang akbar. Maka sangat mungkin di masjid ini berdampingan seorang gembel dengan seorang raja. Kalau kebetulan mereka datang bersamaan. Sehingga si gembel akan mengatakan, melirik sebelahnya itu, apa bedanya saya dengan raja ini? Sebentar lagi kita akan sama-sama menyatakan Allahu Akbar. Allah lah yang akbar. Sebentar lagi kita akan sama-sama meletakkan dahi di atas tanah. Sama-sama rendah di hadapan Allah. Gak boleh di masjid diatur-atur misalnya ini, maaf, yang orang Sunda sebelah kanan, orang Jawa sebelah kiri, yang bukan Sunda, bukan Jawa di tengah. Ini yang kaya-kaya coba di depan, yang miskin ditaruhkan. Atau yang kulitnya hitam coba rada di luar misalnya, atau malah yang kulitnya putih harus di luar. Nggak akan terjadi di masjid itu. Tercipta suasana kebersamaan, persatuan. Karena mereka sama-sama sedang berhadapan dengan Allah yang akbar. Tujuan mereka ingin mencari ridha Allah, mereka siap mengikuti aturan dan hukum Allah. Dan satu-satunya tempat yang istimewa di masjid hanya tempat imam. Makmum paling kebagian setengah meter lah ya. Coba luruskan saf, rapatkan, segitu ewang gitu. Imam segede itu sendirian. Makmum cuma pakai ini kan. Gak ada karpet, gak ada sejadah. Imam pakai sejadah. Kalau di masjid makmum itu juga sudah keramik plus karpet, maka biasanya imam karpet plus sejadah. Kalau makmum pakai karpet juga, pakai sejadah juga, ada di beberapa masjid. Maka biasanya sejadah imam itu paling tebal. Kalau tidak ada sejadah yang tebal, 2-3 sejadah ditumpukin untuk imam. Posisi imam itu empuk sekali. Dan sekali-sekali coba Bapak Ibu sujud di sejadah imam itu. Wangi, Pak. Lalu disemprot minyak wangi. Coba di karpet makmum, mau hapek. Tapi saya tidak pernah melihat di masjid ini posisi imam ini diperebutkan orang. Sebelum azan sudah ramai di sekitar masjid itu yang kampanye itu. Pilih saya jadi imam, lalu pasang poster-poster calon imam itu oleh para pendukungnya. Begitu azan menjelang qomat sampai terjadi gontok-gontokan antara pendukung imam yang satu dengan pendukung imam yang lain itu. Menjelang qomat terjadi money politik itu, sogok-menyogok gitu kan. Dukung imam ini kan. Gak pernah terjadi. Malah yang sering kali kita saksikan di masjid ini saling dorong. Pak, silakan jadi imam, Pak. Oh, jangan saya memang mungkin paling tua di antara kalian, cuman bacaan sudah gak bagus saya. Sudah saudara aja. Nah, yang benar aja Pak, masa saya muda mengimami Bapak ini. Ya silakan aja, gak apa-apa Pak, itu saling dorong. Ini asas musyawarah untuk mufakat.
Itu kadang-kadang berlangsung sampai setengah menit itu saling dorongnya itu. Sampai ibu-ibu yang di belakang itu sempat protes itu jadi uang sholat itu. Disuruh dorong kata tadi. Lalu siapa akhirnya yang terpilih jadi imam? Yang paling banyak kedorong. Dorong, akhirnya dia jadi imam gitu. Setelah kedorong dan dia sudah di depan, masih melihat lagi ke belakang. Tuh ada yang pakai sorban, tolonglah bapak aja lah. Jangan mangga. Kenapa? Tujuannya karena ingin mencari ridha Allah dan tidak ada urusan duniawi. Yang paling merusak itu ketika sudah ada urusan duniawi. Kalau nggak mau percaya, kalau bapak ibu nggak percaya, tolonglah Masjid Istiqomah nanti besok umumkan itu di media sosial. Bahwasanya di Masjid Istiqomah ini berlaku peraturan, siapa saja yang menjadi imam sholat di Masjid Istiqomah, terserahlah, mau subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, terserah, masing-masing sekali mengimami 300 juta sekali imaman. Jago lah mentegar lut deui di Istiqomah ini. Ya nggak akan kalau bapak ibu mah dasar oleh Pak. Ini yang nggak pernah seumur-umur ke masjid, tato di mana-mana datang Pak. Pilih saya jadi imam, lamun teh dikadek siapa saya gitu. Atau orang bawa duit itu untuk sogok menyogok, habiskan 200 juta. Yang penting dia bisa jadi terpilih jadi imam. Kita mulai hancur umat ini ketika sudah mulai ada urusan duniawi. Itu sudah dinyatakan oleh Rasul sejak 15 abad yang lalu. Itu yang paling ditakutkan oleh Rasulullah. Umatku tidak akan pernah bergeser keyakinan dan sebagainya karena pengaruh ajaran-ajaran lainnya ya. Karena ajaran Islam jelas-jelas gak bisa disanggah kebenarannya oleh siapapun. Tapi umatku akan hancur karena itu. Terpecah belah dan sebagainya karena hukum dunia. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, ada kemudian orang bertanya, tadi katanya siapa yang datang ke masjid paling duluan, dialah yang paling berhak menempati rizal pertama. Saya seorang ibu berkali-kali datang ke masjid paling duluan, tetap di belakang. Jangankan untuk jadi imam, belum pernah kita mendengar ada muazzin seorang wanita. Gak pernah bisa jadi imam, muazzin juga enggak, selalu berada di belakang. Lalu pertanyaannya, apakah Islam itu membedakan antara pria dan wanita? Jawab saya tegas, Islam jelas membedakan pria dan wanita. Kenapa Islam membedakan antara pria dan wanita? Karena dalam pandangan Islam, pria dan wanita itu berbeda. Kalau pria itu laki-laki, kalau perempuan itu wanita. Beda itu, makanya sekarang aja dipisah begini. Ini semua pasien di sini laki-laki, ini wanita. Beda itu. Itu hanya orang yang kurang waras, Pak, yang ingin menyamakan pria dan wanita itu. Jelas berbeda kok. Di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Lail, itu bahkan Allah menggambarkan perbedaan pria dan wanita itu seperti perbedaan siang dan malam. Wal laili iza yaghsha wan nahari iza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa.
Malam sama nggak dengan siang? Ya beda. Nggak mungkin malam dibuat jadi siang, siang dibuat jadi malam. Dua berbeda gitu. Dia berbeda tapi sama-sama punya peluang untuk menjadi insan yang mulia di hadapan Allah. Karena berbeda, maka ada hak-hak tertentu yang berbeda, ada kewajiban tertentu yang berbeda antara pria dan wanita. Pemimpin, imam, itu memang terpilihlah seorang pria. Bukan karena pria itu lebih mulia dari wanita, tapi untuk memegang jabatan kepemimpinan itu memang layaknya adalah seorang pria. Karena seorang pria itu biasanya lebih mendahulukan rasio daripada perasaan. Sebaliknya, seorang wanita itu lebih mendahulukan perasaan daripada rasio. Bukan karena rasionya itu rendah. Banyak wanita yang lebih pintar dari pria. Kenapa diciptakan oleh Allah seperti itu? Untuk saling melengkapi. Sekarang saya ambil contoh sekarang. Suami istri muda punya anak bayi. Malam itu si bayi bangun. Apa yang terjadi dengan ibunya? Bangun ibunya itu. Bangun, segera bangun. Dia perhatikan kenapa anak ini nangis. Oh mungkin dia lapar. Disusuin anak itu. Kalau sudah nggak ada ASI, dia buat minuman untuk si bayi. Setelah itu si bayi tidur. Hanya 15 menit baru ibunya mau tidur, anak bangun lagi. Nangis lagi. Bangun lagi si ibu itu. Dilihat anaknya ngompol, ganti popoknya dan sebagainya. Apa yang muncul dari si ibu itu? Kasih sayang. Sekarang lihat bapaknya. Bayi menangis. Apa yang dilakukan bapaknya? Sare. Kalau tangisan si bayi makin keras dan membangunkan dia, diambil bantal untuk menutup telinganya. Yang muncul ketika si bayi itu nangis pada si ibu adalah kasih sayang. Sementara si bapak dia main logikanya tadi. Saya besok harus mencari nafkah untuk bisa membeli susu untuk bayi ini diantaranya. Karena itu malam ini saya harus tidur. Dia main logika bukan main perasaan. Coba kalau semuanya main logika, suami istri. Anak nangis, masing-masing bawa bantal untuk menutupi. Terus yang ngurus anak siapa? Jadi Allah sudah sedemikian rupa menciptakan pria dan wanita itu punya kelebihan dan masing-masing ada kekurangan. Dan jabatan kepemimpinan itu bukan kemuliaan. Jadi kalau sekarang misalnya laki-laki itu ditetapkan oleh Allah sebagai pemimpin dalam rumah tangga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, An-Nisa ayat 34. Bukan sebuah kemuliaan, itu tanggung jawab, amanah. Yang paling pertama nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban soal rumah tangga itu siapa? Suami. Dia yang paling pertama disidang oleh Allah nanti di yaumil hisab itu, di hadapan hakim tunggal Allah Subhanahu wa taala itu. Suami, Pak. Kenapa rumah tanggamu seperti ini? Nah itu suami yang kena. Saya kadang-kadang malah berpikir gini, andai kata dulu sebelum saya lahir, andai kata ini ya, lamun oleh Allah diberi hak untuk memilih gitu. Kamu memilih pria atau jadi wanita? Kemungkinan saya milih jadi wanita.
tanggung jawab terberat, peluang untuk masuk surga lebih besar. Kenapa saya katakan lebih besar? Ibu gak usah kemana-mana, di dalam rumah saja masuk surga. Wah, banyak hadis menjamin itu. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalat jannah. Siapa saja seorang istri yang meninggal dunia sementara suaminya ridho, pasti istri itu masuk surga, kata Rasulullah. Asal ridho seorang istri, seorang suami sudah masuk surga. Ya setelah misalnya prinsip-prinsip pokok dia beribadah hablum minallahnya sudah benar. Kalau dalam hadis lain dikatakan iza sallatil mar'atu khamsaha wa samat sahraha wa hafizat farjaha dakhalat jannata rabbiha. Apabila seorang istri melaksanakan sholat 5 waktu, saum di bulan Ramadan, nah ini rukun-rukun Islamnya itu. Dalam hablum minannasnya dia mampu menjaga kehormatan dirinya dan taat pada suaminya. Malah dalam hadis yang lain dikatakan dia akan diperkenankan oleh Allah untuk memasuki surga dari 8 pintu surga mana saja dia inginkan. Enak jadi wanita. Ibadahnya gampang. Senyum seorang istri pada suami ibadah, kata Rasulullah. Apa susahnya? Tinggal senyum-senyum gitu. Menarik urat-urat di sekitar bibir ini. Dan saya belum pernah melihat ada orang senyum sampai keringetan. Dengan senyum saja bisa masuk surga. Di bulan Ramadan ini seringkali saya dapat pertanyaan dari ibu-ibu. Pak, katanya malah justru kesan saya Islam itu lebih memberikan peluang surga itu untuk bapak-bapak. Loh, gimana bisa begitu? Di luar Ramadan gak pernah kita 1 bulan bisa sempurna ibadah sholat kita. Ini terutama yang belum masuk menopause. Ada sekian hari kita gak sholat. Di bulan Ramadan juga seperti itu. Gak pernah kita bisa 1 bulan itu betul-betul full gitu, sahur. Ada sampai 3, 4, 5 hari kita gak sahur. Ya saya bilang kan itu bisa diganti pada bulan yang lain. Ya tapi kan itu bukan bulan Ramadan. Nah kalau Allah yang mengganti berarti nilainya sama. Masa Allah mengganti tapi nilainya berbeda? Oke lah katanya kalau begitu. Tapi andai kata kita berhalangan pada malam Lailatul Qadar, lalu kita dapat apa? Enak sekali yang namanya laki-laki, udah siangnya saum, sholat fardu, malamnya taraweh, tadarus. Mereka banyak ibadahnya. Dapat Lailatul Qadar. Loh kita dapat apa gitu? Sudah siangnya nggak saum, malam nggak sholat, nggak taraweh, nggak tadarus, nggak itikaf, terus menang. Nah itu kesalahannya. Ketika kita memahami seolah-olah ibadah itu hanya sholat, saum, tadarus. Apa salahnya kalau malam Lailatul Qadar misalnya ibu yang lain berbuka gitu kan, ibu kan nggak berbuka misalnya kan sudah berbuka dari siangnya. Coba keluar rumah, siapa tahu lewat fakir miskin, lalu ibu beri dia makan, ibu beri uang. Jangan-jangan ibu memberi uang fakir miskin itu yang kelaparan itu jauh lebih besar pahalanya daripada yang sedang iktikaf di masjid ini, yang tidak mau memperhatikan nasib orang-orang miskin. Apa ibu menyiapkan sahur untuk suami dan anak-anak yang mau sahur itu bukan ibadah? Jangankan itu semua, senyum seorang istri pada suami saja ibadah. Apa salahnya kalau ibu Lailatul Qadar itu senyum saja terus pada suami? Walaupun suami sudah tidur, sok senyumlah terus.
Betapa luar biasa peluang itu ya. Cuman sayangnya peluang ini malah sering diberikan pada yang lain gitu. Tidak sedikit ini banyak, ya tidak sedikitlah ibu-ibu yang mungkin karena dia sudah yakin masuk surga, maka tiket surganya itu diberikan pada pembantu. Sehingga akhirnya yang menyiapkan sahur suami pembantu, yang menyiapkan makan pembantu, yang menyuci pembantu, yang nyetrika pembantu, yang ngurus rumah pembantu. Jadi yang masuk surga sah. Nah, kembali ke sholat berjamaah tadi. Kenapa wanita tidak jadi imam? Kenapa wanita selalu di belakang pria? Ini bukan masalah lain, masalah ya ada masalah tertentu lah. Coba sekarang kalau misalnya ibu-ibu di depan, bapak-bapak di belakang, mau beres sholat bapak-bapak, jago. Batur geus ruku, geus sujud tadi ya masih can ruku wae atuh. Kenapa ketika pria itu mengingatkan imam yang salah itu dengan subhanallah, kok wanita dengan nepuk tangan? Ya artinya kan sama-sama punya hak untuk mengingatkan, punya kewajiban malah untuk mengingatkan. Yang beda itu cuma cara. Lah kenapa dibedakan caranya? Suara wanita itu aurat, sehingga dalam hal-hal tertentu yang dibutuhkan kekhusyuan, kalau bisa suara wanita itu jangan terdengar, terutama dalam sholat. Sekarang imam salah misalnya, subhanallah, kata pria itu, subhanallah, membentukkan imam salah. Ibu-ibu terpengaruh nggak kekhusyuan mendengar itu? Nggak akan. Itu aneh suara laki mah. Coba misalnya ada imam salah, makmum yang di belakang perempuan juga mengucapkan subhanallah. Subhanallah. Saya khawatir itu bapak-bapak langsung ngalieu ke tukang itu. Waduh eta sora menimpun gitu. Ada yang tahu kalau ngalieu gitu teh batal, makanya dia bertahan saja. Tapi penasaran, makanya nanya ke yang sebelahnya saat. Eta nu pindahan anyar. Lalu kata yang sebelahnya lagi, kurang teker sholat, ngobrol gitu teh batal. Lalu yang kata sebelahnya lagi, nu ngobrol saha eta lain saya mah tadi cicin. Akhirnya imam nu keheul geus jara rempe kabeh. Ini masalahnya. Nah, ini selalu dibesar-besarkan sampai terjadilah perbedaan yang meruncing antara membedakan pria dan wanita dan wah segala macam. Islam sudah mengatur semuanya itu. Dan dalam prinsip Islam siapapun yang terpilih jadi imam bukan yang terbaik. Dalam pengertian dia mungkin berbuat salah, karenanya dia siap untuk dikoreksi kalau dia salah, kalau dia lupa. Dan makmum semua harus siap mengingatkan imam yang salah. Indah sekali Islam itu. Belum pernah saya melihat ada imam salah lalu diingatkan oleh makmum, gak mau dia. Jelas salah, dia itu baru 1 rakaat sudah tahiyat. Makmum ribut semua, subhanallah, subhanallah. Dia terus saja tahiyat sambil dalam hati dia ngomong gitu kan, saya itu imam. Cek saya tahiyat. Gak ada, Pak. Atau saya nggak pernah melihat ada makmum yang ragu membetulkan imam yang salah.
ini imam jelas salah, masa baru 1 rakaat sudah tahiyat. Tapi kalau saya sebut subhanallah, jangan-jangan nanti dia hafal suara saya. Padahal ini calon mertua lagi. Jangan-jangan nanti nggak jadi anaknya dikasihkan. Daripada sudahlah hancur-hancur ini sholat. Nanti paling saya nggak ada. Siapapun dia subhanallah. Tapi bahasanya itu luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, maha suci Allah. Bukan hei imam salah, nggak gitu. Subhanallah. Dan si imam ngerti dengan kalimat subhanallah itu. Oh, saya salah, apa nih kesalahannya? Dia akan perbaiki. Ya kecuali kalau imamnya itu nggak ngerti-ngerti. Dan ini pernah terjadi. Yang cerita sang imam kepada saya. Jadi saya yakin betul dia sendiri yang cerita kepada saya. Dia cerita pengalamannya jadi imam sholat Idul Fitri di Unpad di Pati Ukur, bukan yang di Jatinangor, di Pati Ukur. Dia hanya imam, khotibnya katanya dari Surabaya waktu itu. Rakaat kedua dia baca Sabbihis marabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa. Subhanallah, kata makmumnya. Nah, dia bingung, apa kesalahannya? Dia ulang lagi. Sabbihis marabbikal a'la. Subhanallah. Ketiga kalinya katanya saya ejak. Sabbihis marabbikal a'la. Akhirnya nyeletuk salah seorang makmum. Al-Fatihah, acan. Jadi rupanya cerita dia kepada saya, lebih baik saya nggak sebut namanya ya, karena mungkin banyak yang kenal beliau itu, karena sering memberi ceramah. Jadi cerita dia pada saya, jadi mungkin karena dari kemarinnya itu dia sudah berniat itu, nanti saya jadi imam, rakaat pertama baca ini, setelah Al-Fatihah rakaat kedua baca Sabbihis. Jadi dalam memori di otaknya itu rakaat kedua itu Sabbihis. Maka begitu dia naik di rakaat kedua langsung Sabbihis. Instruksi dari otaknya itu mungkin. Jadi ketika makmum berkali-kali ngomong subhanallah, subhanallah, dia nggak ngerti apa kesalahannya. Baru dia sadar ketika ada tadi yang ngomong itu Al-Fatihah acan. Oh iya Al-Fatihah belum. Dia baca. Hanya dia baca Al-Fatihah, baca Sabbihis. Jadi sebenarnya pertama kali saya tahu itu cerita ini dari jemaahnya. Ada jemaahnya yang bertanya kepada saya, mungkin mau bertanya pada ustadznya nggak enak. Jadi nanya kepada saya, itu sholat itu saya termasuk salah seorang jemaahnya katanya. Waktu itu jemaah sholat itu sholatnya sah tidak? Ya saya jawab sah. Kan akhirnya imam baca Al-Fatihah, baca. Setelah itu baca Sabbihis, baca. Ya sudah sah, saya bilang. Lalu pertanyaannya kata yang bersangkutan pada saya, bagaimana dengan si makmum yang ngomong Al-Fatihah acan? Saya bilang si makmum selamat oleh Imam Maliki, mazhab Maliki. Dari 4 mazhab itu ada mazhab Maliki. Imam Malik berpendapat boleh seorang makmum mengeluarkan kalimat lain di luar bacaan sholat kalau si imamnya tengerti-ngerti. Kan oleh subhanallah 3 kali tengerti-ngerti. Memang bagusnya si makmum itu harusnya bilangnya Al-Fatihah. Nah itu ulah pakai acan. Dia pakai acan ya. Tapi tetap Imam Malik membenarkan itu. Maka saya bilang si makmum juga selamat insya Allah itu. Selamat dia. Bahkan kata Imam Malik, dia bukan hanya saja selamat, besar pahalanya.
Kenapa? Dialah yang menyelamatkan sholat itu kan. Sholat berjamaah itu selamat karena dia Al-Fatihah acan itu kan. Ya alhamdulillah lah kalau begitu, kata mereka. Terus bagaimana itu nasib orang-orang yang tertawa, katanya Pak? Loh, ada yang tertawa? Banyak Pak. Begitu si makmum tadi ngomong Al-Fatihah acan, pada ketawa. Kedengaran, saya bilang, kedengaran, keras ketawa. Lah setahu saya menurut 4 mazhab batal itu semua. Yang ketawa itu, yang boleh itu hanya senyum. Kalau senyum nggak membatalkan sholat. Nangis sampai mengeluarkan suara, terseduh-seduh nggak batal. Tapi kalau tertawa batal. Jadi semua yang tertawa sampai mengeluarkan suara batal semua. Jadi si makmum yang ngomong Al-Fatihah itu berpahala karena dia menyelamatkan sholat, tapi berdosa karena menjerumuskan orang-orang yang tertawa. Jadi mudah-mudahan 50-50 lah itu. Jadi Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan ke depan umat ini bisa bersatu gitu. Satu. Itu harapan kita. Andai kata kita bisa menyadarkan diri kita masing-masing dengan berpegang pada 2 asas itu tadi, bahwa tujuan hidup kita sama, ingin mencari ridha Allah. Maka segala yang berbau duniawi harus kita singkirkan untuk tujuan itu. Dan yang kedua, kita sama-sama berpegang pada Quran dan Sunnah. Gak mungkin kita tidak bersatu kalau 2 asas ini kita. Bahwa kita sudah berpegang pada Quran dan Sunnah masih juga terjadi perpecahan, itu dibuat-buat. Dibuat-buat itu. Memang ingin pecah dia, ingin tidak mau bersatu. Seperti yang dilakukan oleh sebagian sekarang umat Islam yang semakin memperuncing perpecahan di kalangan umat Islam. Berpegang pada Quran dan Sunnah. Selama kita berpegang pada Quran dan Sunnah, tidak mungkin kita tidak bersatu. Kenapa? Sholat subuh pasti kita sama 2 rakaat. Sama-sama menghadap Baitullah. Sama-sama diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Apa yang menjadi alasan itu tidak bersatu? Tapi ada sebagian orang lalu mencari-cari supaya berbeda dan menyalahkan orang lain yang berbeda dengan dia. Sekarang makin muncullah kelompok-kelompok eksklusif seperti ini. Lalu menuduh orang lain yang tidak sama dengan dia itu bid'ah atau naon lah, sesat lah pokoknya itu. Ini yang sangat kita khawatirkan. Sehingga mereka tidak mau bergabung lagi dengan kita. Mereka tidak akan pernah mau hadir pengajian seperti ini. Mereka hanya ingin mengaji dengan ustadz mereka. Sebab ustadznya pun berpesan, jangan pernah mengaji ke ustadz lain, nanti kalian akan sesat. Begitu. Apa bedanya sebenarnya kita dengan mereka? Gak mungkin, kalau berpegang pada Quran dan Sunnah gak mungkin kita berbeda. Sekarang saya ambil contoh, Pak. Saya ambil contoh sholat. Masih ada waktu ini? Saya ambil contoh sholat gitu. Sekarang saya mau sholat. Apa syarat pertama? Bukan syarat, itu rukun ya, rukun sholat. Niat. Niat itu apa? Sesuatu yang tersirat di dalam hati. Apa perlu dilafazkan? Tidak ada hadisnya kita Rasul melafazkan niat. Jadi gimana? Ya sesuatu yang tersirat dalam hati.
Contohnya, saya mendengar azan jam 12 lebih sekian menit. Lalu saya datang ke masjid, mau sholat apa? Zuhur. Zuhur, lain asar. Apalagi maghrib gimana jam 12? Pasti saya datang ke masjid itu mau sholat zuhur. Berapa rakaat? Opat, tiba lagi zuhur mah opat. Belum pernah ada zuhur 3 rakaat, 2 rakaat. Kan saya datang sudah dengan niat. Sebab yang namanya ibadah ini semuanya, kehidupan kita ini semuanya adalah ibadah. Dan setiap ibadah itu tergantung pada niat. Bayangkan kalau semuanya harus dilafazkan. Ibu pergi ke pasar sekarang, mau belanja nih untuk buka. Itu ibadah bukan? Jadi ibu harus pasang niat, nawaitu ke pasar untuk belanja, persiapan untuk buka lillahi ta'ala. Nawaitu naik ojek sampai di pasar, nawaitu beli kentang setengah kilo karena mahal, nawaitu menawar, nawaitu beli cabai saon, habis umur kita pakai nawaitu itu. Jadi rukun pertama adalah niat, sesuatu yang tersirat dalam hati. Rukun kedua, berdiri, gak boleh bersandar ke tiang, harus berdiri. Bagi yang mampu, tidak mampu duduk, tidak mampu duduk berbaring. Ini untuk ibadah sholat fardu. Kalau sholat sunnah mampu berdiri, boleh nggak duduk? Boleh, cuman pahalanya setengah yang berdiri. Oh, nah yang sarwa jangan berdiri padahal bisa berdiri ya. Kecuali kalau dia nggak mampu berdiri, nah, pahala sama. Berdiri. Rukun yang ketiga, takbiratul, membaca apa itu? Allahu Akbar, itu rukun. Kalau tidak membaca takbiratul ihram tidak sah. Allahu Akbar. Gak ada air minum. Padahal mah sediakan aja, udah mau diminum deh. Kerhiburan gitu ningali. Takbiratul ihram, ya. Setelah takbiratul ihram, waktu takbiratul ihram tangan saya nggak bergerak. Seperti ini. Allahu Akbar. Dan tangan terus di sini. Lalu setelah itu saya baca Al-Fatihah di rakaat pertama. Waladhdallin sampai waladhdallin amin. Setelah itu saya tidak membaca surah, tidak membaca ayat, cuman Al-Fatihah saja. Langsung saya ruku. Begitu saya ruku, saya tidak membaca Allahu Akbar, takbir, tidak. Diam aja mulut saya itu. Ruku saya. Sampai betul-betul ruku. Selama ruku saya tidak membaca apa-apa. Bangkit dari ruku saya juga tidak baca apa-apa, tidak baca sami Allah liman hamidah dengan seterusnya. Cicingnya gitu, tangan tetap begini. Setelah itu saya sujud, di mana dahi ini sampai kena tempat sujud itu, dahi ya. Jadi bagi ibu-ibu yang pakai mukena, waktu sholat usahakan dahi itu jangan tertutup oleh mukena. Kalau bapak-bapak pakai kopiah, ulah kia pak, ya harus kebelakangkan supaya dahi kena. Dahi itu yang jadi rukun. Yang lainnya kata Imam Syafi'i yang 7 itu bukan rukun, sunnah. Selama sujud saya tidak baca apa-apa. Bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud, saya juga tidak baca takbir. Dia duduk di antara dua sujud juga tidak baca apa-apa. Sujud lagi sama, saya tidak baca apa-apa. Berdiri lagi, berdiri, baca Al-Fatihah, lalu saya lakukan hal yang sama. Di rakaat kedua, orang lain tahiyat awal kan, saya enggak. Langsung berdiri lagi rakaat ketiga, enggak tahiyat awal. Di rakaat ketiga saya ulang lagi, di rakaat keempat seperti itu, barulah selesai sujud yang kedua di rakaat keempat karena saya sholat isya.
barulah saya tahiyat. Jadi tahiyat saya cuma 1 kali. Selesai tahiyat, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Pertanyaan saya, sholat saya sah atau tidak? Sah tidak sholat saya? Sah sholat saya. Rukunnya sudah terpenuhi, wajib sholatnya sudah terpenuhi. Mengangkat tangan, meletakkan tangan di mana, itu sunnah. Baca takbir ketika ruku, sami Allah liman hamidah, baca bacaan waktu ruku sunnah, semua itu. Tahiyat awal itu sunnah. Makanya para ulama mengatakan kalau tahiyat awal terlupa tidak perlu sujud sahwi karena itu sunnah. Lalu untuk apa kita ribut di urusan yang sunnah-sunnah itu? Sementara sholatnya sah, lalu kita kemudian terjadi perpecahan di antara kita umat Islam ini. Waktu tahiyat, ibu memberi isyarat dengan jari mana? Telunjuk atau jempol? Aturannya telunjuk kata hadis. Jadi nggak boleh pakai jempol atau kelingking gitu. Kapan digerakkan? Lima mazhab berbeda. Ada yang mengatakan dari awal at-tahiyat manteng saja sampai akhir. Imam Syafi'i mengatakan pada waktu syahadat, yaitu ada waktu membaca illallah lalu manteng sampai akhir. Kata Imam Hanafi, la ilaha illallah. Kata Imam Hambali, setiap menyebut nama Allah digerakkan. At-tahiyatul wabarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Imam Malik, dari awal at-tahiyat sampai selesai digerakkan ke kiri dan ke kanan. At-tahiyatul wabarakatuh. 5 berbeda. Mana yang benar? Mana yang benar? Kalau ingin ibu mengetahui mana yang benar, ibu harus pergi ke alam barzah. Tanyakan kepada Rasulullah, Rasulullah mana yang benar? Tapi kemungkinan kalau sudah pergi ke alam barzah gak akan balik lagi dan gak akan sholat lagi. Jadi gimana? Tinggal kita ikuti salah satu. Kata Rasulullah, siapa yang benar istihadnya 2 pahalanya, siapa yang salah 1 pahalanya. Aman kita kalau ini urusan istihad. Saya yakin itu urusan curug itu siap digerakkan kapan saja, itu akan ketemu nanti di surga. Anu kikituan ayah di surga gitu. Nu manteng dari awal ada di surga. Tapi gara-gara telunjuk kemudian kita putus silaturahim sampai kita bersumpah-sumpah tidak mau saya sholat di masjid itu. Kenapa? Beda curugnya jeung urang. Ini khawatir saya akan ketemunya malah di yang satu lagi, bukan di surga, Pak. Memutuskan silaturahim. Kenapa kita harus mencari-cari perbedaan gitu? Lalu menganggap kita yang paling benar gitu. Saya ambil satu contoh lagi, ini terlalu banyak gitu kalau saya ambil contoh gitu. Saya ambil satu contoh lagi. Andai kata nanti kapan-kapan saya datang lagi ke pengajian seperti ini, saya hanya memakai celana sontok dari pusar, menutup pusar sampai dengan lutut. Jadi lutut saya tertutup sampai dengan pusar. Jadi dari pusar ke atas saya telanjang. Dari lutut ke bawah juga saya kelihatan kaki itu. Saya cuma pakai celana sontok dari pusar sampai ke lutut. Saya hadir di sini untuk menyampaikan ceramah. Bapak Ibu keberatan? Kebetulan ceramahnya sampai sholat zuhur, lalu saya diminta jadi imam. Dengan pakai celana, hanya pakai celana sontok, tidak terlalu sempit gitu, tapi menutup pusar sampai ke lutut. Saya jadi imam sholat zuhur. Bapak Ibu kuratan? Kunaon?
Ya. Sekarang pertanyaannya, sah tidak saya sholat saya? Sah, saya sudah menutup aurat kok. Ya toh? Nah, sekarang saya pakai baju seperti ini untuk menutup badan saya. Lebih bagus? Sholat saya lebih bagus? Lebih bagus ya? Bukannya sah saja, saya lebih baik dengan menutup itu kan? Tadi celana saya yang cuma sampai lutut, saya turunkan sedikit sampai sini. Lebih bagus? Saya turunkan lagi. Lebih bagus? Saya turunkan lagi sampai melewati mata kaki. Kata yang lain, masuk neraka jahanam. Bagaimana ini? Saya tutup tadi ke atas, bagus. Tutup ke bawah, bagus. Kok setelah melewati mata kaki jadi masuk neraka jahanam? Maka kita harus periksa hadis itu. Apa maksud hadis itu? Asbabul wurud hadis itu. Kalau kemudian ada satu pihak tidak mau memeriksa itu semua, pokoknya bunyi hadisnya seperti itu, silakan kita hormati pendapat itu. Tapi jangan kemudian menyalahkan yang lain. Kamu calon neraka gara-gara itu. Jangan dicari-cari perpecahan itu. Jangan merasa bangga karena kita tuh berbeda. Ini kesalahan yang fatal dari kita umat Islam. Mencari-cari perbedaan di hal yang bukan prinsip. Yang prinsip tidak mungkin kita berbeda. Rasul sudah sempurna menyampaikan Islam ini. Allah menyatakan itu. Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Sudah sempurna. Jadi kalaupun ada perbedaan itu pasti bukan di hal yang prinsip. Urusan curug tadi itu bukan prinsip. Kenapa? Yang tidak punya telunjuk sekalipun bisa sholat. Atau sekarang saya pas sholat sunnah, saya melihat ada orang yang lagi sholat sunnah, waktu tahiyat tuh tangannya begitu, gak ada diberi isyarat dengan telunjuk. Lalu selesai sholat saya tanya, kunaon eta curug? Lagi sakit? Enggak, sehat. Sehat eta telunjuk? Sehat. Kunaon gitu? Tadi ketika kamu sholat, saya perhatikan gak digerak-gerakin itu, gak ada isyarat pakai telunjuk. Kunaon itu? Kerhoream saya itu. Lagi malas. Pertanyaan saya, orang ini sholatnya sah? Sah tidak? Sah. Dia hanya kehilangan pahala sunnah. Padahal matu gerakannya kucurug damel kesangan atau menang-menang pahala, dina salah lagi dapat satu pahala. Saya ingin menyatakan tadi mana rukun sholat yang menentukan sahnya sholat itu. Bukan berarti yang sunnah-sunnah tinggalkan saja, jangan. Lakukan semua yang disunahkan oleh Rasulullah. Angkat tangan, yang mau di sini, yang mau di telinga, pokoknya angkat. Itu ada perbedaan itu. Nanti ada yang letaknya di sini, ada yang di atas pusar, ada yang di bawah pusar. Itu mazhab berbeda-beda. Kenalah dina salah lagi menang hiji pahala. Yang sunnah jangan ditinggalkan. Tapi jangan sampai kita ribut di urusan sunnah yang dimungkinkan untuk terjadinya ruang istihad di kalangan para ulama. Itu yang bisa menimbulkan perpecahan di antara kita. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menyatukan umat ini ya, dengan berpegang pada Al-Imran 103 tadi. Cari ridha Allah, berpegang pada Quran dan Sunnah. Kalau ada perbedaan di ruang istihad, mari kita saling menghormati satu dengan yang lain. Gak usah diperuncing untuk kemudian kita tuduh yang lain salah, kita lah yang benar. Imam-imam yang mazhab itu saja gak pernah mengklaim bahwa pendapat dia yang benar. Malah mengatakan Imam Syafi'i pada muridnya, tolong bandingkan pendapat saya dengan imam yang lain. Jangan-jangan pendapat saya yang salah, mereka yang benar. Seperti itu orang yang berilmu itu. Dalam ruang istihad gak ada yang bisa menjamin siapa yang benar. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa membuka hati dan pikiran kita semua untuk mari kita cari
persamaan di antara kita, dan tidak perlu kita memperluas perbedaan selama perbedaan itu di masalah yang ada dalam ruang istihad yang memang dimungkinkan kita untuk berbeda. Tapi kalau perbedaan itu dalam prinsip, harus tegas kita menyatakan itu. Ada orang misalnya sholat subuh 3 rakaat, itu jelas salah itu. Itu harus kita tegur, itu salah, itu jelas pinarakaun kalau dia yakin itu yang benar itu. Nah itu ya, semoga Allah memberkahi kita sekalian. Aku qouli hadza, astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.